إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa bermajlis, berzikir kepada Allah, bersama-sama belajar, menuntut ilmu, agar kita sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai hamba, kita juga selalu memperbarui, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup yang nikmat niku hidup yang bersyukur. Terus bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur? Ada langkah-langkah untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Oke. Jadi pembahasan saat ini langkah-langkah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Yang pertama nopo? Mengetahui hakikat nikmat. Semerap hakikat nikmat. Ya, nopo nikmat niku yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya sebagai bentuk nopo kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat yang kita dapatkan niku nopo mawon, baik berupa materi maupun non materi, niku adalah nikmat dari Allah. Jadi dengan menyadari hakikat nikmat, kita niku dapat menghargai, iso ngergani setiap nikmat yang Allah berikan dan lebih mudah bersyukur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi lek kita ngitung nikmati Allah saged napa mboten? Mboten saged, karena saking banyaknya, saking akeh, saking kathah nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oke, walaupun kalkulator bagaimanapun ngitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian langkah sebagai hamba yang bersyukur yang kedua adalah berbahagia, senang dengan nikmat yang telah diberikan. Berbahagia dengan nikmat yang telah diberikan. Ya. Jadi mantunipun memahami hakikat nikmat, langkah selanjutnya pun adalah berbahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi bersyukur niku tidak hanya dilakukan saat menerima nikmat, saat menerima nikmat baru atau saat keinginan terpenuhi, tetapi bersyukur niku saged dilakukan dengan menghargai nikmat yang telah diberikan sebelumnya. Jadi boten gampang lali, boten gampang lupa ketika nikmat itu telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Jadi kita harus selalu merasa bahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan, meskipun niku tampak sepele.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai lupa dengan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau dihitung dari masa kecil, kita dari masa kandungan sampai kita lahir sampai saat ini, sampai sekarang kita diberikan hidup oleh Allah. Niku karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sedaya sampai musala niki itu karena nikmat dari Allah. Karena mungkin ada sebagian orang dia sudah tidak bisa berjalan, kate tangi mawon angel, kat mau kejeding mawon tidak bisa, dan kita masih diberikan nikmat bisa kejeding. Jadi wonten wau kalau mendengarkan ceramah, ternyata nikmat itu bisa dirasakan kebahagiaan ketika disyukuri hal-hal yang sepele. Panjenengan tangi dari tidur, bangun dari tidur, alhamdulillah. Makanya Islam niku mengajarkan apa doa tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampun apa ibu-ibu nggih? Oh, alhamdulillah. Lek mboten apa lek alhamdulillah ngoten mawon nggih. Nggih. Alhamdulillah Allah nguripaken kula saged tangi, saged masak. Lah niku nikmat nggih. Karena napa? Lek tilem mboten saged tangi malih, niku pripun rasane? Mboten sekecok. Cuma mripate kedap-kedip nggih. Kate nggerakkan tubuh mboten saged. Ya. Lah berarti ketika kita diberikan nikmat bisa bangun oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapaken rasa syukur. Ya, coba mulai mangke dilatih bersyukur, mengucapkan alhamdulillah hal-hal sepele. Mantun dari jeding maos alhamdulillah plong. Masih panjenengan wau dalu maam sate. Makan gule, makan barang-barang enak, tapi kalau sudah dari kamar kecil nggih diikhlasaken mawon. Dan maos mengucapkan alhamdulillah. Abayano samun sepuh tapi saged nyetir saking dalemipun. Sampai sini niku nikmat dari Allah. Mungkin sekelas panjenengan pun kata buat saged nyetir wae. niku rasa syukur pada Allah. Nggih. Tak paring saged membersihkan musala niku nikmat dari Allah. Nggih. Jadi sedaya niku nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, sepele-sepele. Kemudian kita ketika makan nasi wonten tahu tempe jangan kelor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, seger niku rasanipun nggih Bu. Kula nggih rewemen ngoten niku. Masyaallah. Nggih saestu. Alhamdulillah yang penting disyukuri. Nggih. Makan nasi sama garam pun alhamdulillah. Nggih. Nasi buuk alhamdulillah. Nggih. Nasi karak alhamdulillah. Sedaya alhamdulillah. Coba niku selama 4 hari mau mendengarkan seorang dokter ceramah ngoten. Setelah 4 hari kita mengucapkan hal-hal yang kecil dengan syukur seperti itu, ternyata membuat hati lebih bahagia. Nggih. Lebih bahagia. Alhamdulillah saged ningali Al-Qur'an. Alhamdulillah bisa melihat anak-anak tertawa, senyum, bahagia, sehat walafiat. Alhamdulillah pasangan kita tasik diparingi sehat, bapak diparingi sehat, ibu diparingi sehat. Alhamdulillah saged ngomong cucu. Lah niku rasa hal-hal sepele kita syukuri, insyaallah. Coba mangke dicobi nggih. 4 hari ke depan, 5 hari ke depan, bahkan bisa seterusnya. Nggih. Jadi ngoten. Jadi berbahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah saged punya rumah nggih. Kita enggak ada ngriyo, ageng kamare pun sekawan atau lebih, utawi berapapun kamarnya 2 atau berapa. Niku kira-kira sering disyukuri napa jarang disyukuri? Alhamdulillah disyukuri. Tapi mungkin kata sing lupa. Nggih, bisa jadi tapi lek teng musala insyaallah kada disyukuri. Masuk rumah alhamdulillah ya Allah kula enggak ada ngriyo. Walaupun sudah 30 tahun punya rumah, tapi disyukuri. Karena wonten yang 30 tahun enggak ada rumah, omahe didol. Wonten ngoten? Lah ngoten.
Nggih, kita masuk rumah delok, Masya Allah rumah tasih utuh. Nggih, teng Palestina saudara kita rumahnya hancur lebur, tidak tahu harus kemana, tenda-tenda dibom. Jadi rasa syukur niku ketika kita menghadapi dunia, pandang ke bawah. Lek delok dunya niku mendingklu, lek delok akhirat danga. Nggih. Lek delok aja pun diwalik. Nggih. Lek delok napa dunya danga, akhirat dingklu. Akhirnya apa yang terjadi? Kurang di dunia kurang, oh aku tasik nggak ada sepeda niki setunggal, kurang kali malih lah, akhirnya akan menjadi kurang terus. Lek masalah ketaatan kepada Allah kita ndanga, oh ya Allah tasik kata tiang ingkang soleh kula niki kirang ibadahi kepada Allah. Nah ngoten. Lek masalah akhirat napa ningkluk terus, akhirnya merasa cukup, aku wis salat 5 waktu ya wis lah niku. Akhirnya mboten ada kerentek keinginan untuk menuntut ilmu, untuk menambah ibadah-ibadah yang lain karena dia merasa cukup dengan ibadah. Niku kuwalik. Kalau dalam hal ibadah kita kurang terus, ya Allah, duhaku tasik 4 ya. Berarti kurang, berarti targetnya 8 misalnya. Tahajudku tasik 4, berarti kurang ya, tasik butuh 11 misalnya ngoten. Nah itu untuk akhirat kita berlomba terus memperbaiki diri sampai kita tubuh kita kondisinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur itu memahami akibat dari kufur nikmat. Kufur nikmat itu kebalikan dari bersyukur. Kufur nikmat itu mboten mensyukuri nikmat Allah. Nggih. Jadi seringkali menungso niku mboten sadar bahwasanya mengkufuri nikmat niku itu menjadi hal buruk bagi dirinya sendiri. Nggih. Dan kufur nikmat niku ternyata dapat memicu napa datangnya bencana dan musibah. Nggih. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan tidak mengeluh tentang hal yang tidak ada. Ya, dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, merasa puas maksudnya, selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi walaupun menungso niku diparingi 1 lembah emas niku tidak akan cukup kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya pengen menambah lembah lagi, sampai umuripun mau dijemput ajal masih numpuk dunya, lupa beribadah, lupa beramal, lupa bersedekah. Akhirnya ajal menjemput. Apa yang terjadi? Hartanya jadi rebutan, hartanya bisa hilang, hartanya bisa lenyap, hartanya bisa diambil oleh orang karena menunda-nunda kebaikan. Begitu pula seorang kita sebagai orang tua, ya, kadang yang dikhawatirkan itu masa depan anak. Nggih mboten? Nggih jelas niku. Ya apa anakku besok, ya apa akhirnya ngoten. Sehingga ada seorang yang mungkin khawatir anaknya ke depannya tidak bisa makan, dijatahi misalnya nggih. Oh si A anakku tak jatah 1 hektar misalnya ngoten. Si B 1 hektar, anak Ilmo 1 hektar, jadi sedaya berapa? 5 hektar. Pas 5 hektar bapak wis kokut, nah, orang tuanya sudah diambil oleh Allah. Artinya apa di situ? Padahal kesempatan ketika seorang tua diberikan harta oleh Allah, dia kesempatan bersedekah, dia kesempatan berjariah. Masalah anak memang disediakan, tapi semua itu ikhtiar dan kita pasrah kepada Allah. Tidak menunggu anak kita berbuat baik, karena anak pun belum tentu mereka nanti kayak apa. Walaupun kita sudah berusaha, Allah yang menentukan. Jadi kata kejadian nun sewu, bapak pun orang tuanya tidak sempat berbuat baik, tidak sempat wakaf tanah, tidak sempat bersedekah, sedekah pun juga seadanya, tapi keburu mati. Lah sangure teng akhirat kirang, hartanya jadi rebutan anak-anaknya.
nggih, anaknya nggak aman, ada akhirnya dihabiskan. Nggih. Jadi selama kita punya kesempatan mulai saat ini, nggih, kita itu harus istilahnya buat sangu kita di akhirat kelak. Nggih, bagai. Nyari sangu di akhirat. Nggih, mumpung masih diberikan kemampuan. Nggih, misalnya panjenengan nggak ada 10 hektar, 1 hektar buat masjid, buat masya Allah saya, nggih, wonten sing kadang ngriki, nggih, ada bagai, alhamdulillah, amin ngoten lho Bu, amin. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, melakukan segala hal yang disukai Allah sebagai pemberi nikmat. Jadi napa mawon sing diremeni Allah, disukai Allah sang pemberi nikmat iku kita lakukan. Napa mawon yang disenengi Allah? Salat, membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah atas istiqomah bagai. Masyaallah. Nggih. Membaca Al-Qur'an, normale bersedekah, berbuat baik kepada sesama. Jadi niki disukai Allah. Nggih. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat dalam Al-Qur'an, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad agar kamu dirahmati. Pingin disayangi niki wau. Dirikan salat, tunaikan zakat dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, agar kita niku menjadi hamba yang pandai bersyukur, mengagungkan Allah zat yang maha pemberi nikmat. Ngagungkan Allah zat yang maha pemberi nikmat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ya bersyukur alhamdulillah atas nikmat yang panjenengan berikan kepada saya. Anak cucu saya lahir dengan selamat, misalnya begitu. Niku bersyukur pada Allah atas kebesaran Allah. Atas kebesaran Allah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai seorang hamba ketika beribadah, sholat, sedekah, zakat itu karena kekuatan dirinya sendiri. Semua itu adalah rahmat dari Allah. Semua itu adalah kebesaran dari Allah. Jangan sampai manusia itu merasa lebih baik daripada yang lainnya. Karena seorang hamba itu hakikatnya dia tunduk kepada Allah, tidak menyombongkan diri. Karena sombong itu pakaiannya Allah. Allah tidak suka pakaiannya dipakai oleh manusia, oleh makhluknya. Berapa banyak orang yang hancur, makhluk Allah yang hancur karena sombong. Iblis hancur turun, ya. Fir'aun sombong hancur, ya. Hancur bukan hanya sekedar di dunia, tapi di akhirat kelak. Fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Kita ringkas bahwasanya tadi contoh rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari niku, yang pertama mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat. Panjenengan sampun ngunjuk air, alhamdulillah. Nggih. Kemudian yang kedua, tidak mengeluh ketika menghadapi masalah, tapi coba untuk mencari solusi. Ketika ada masalah, alhamdulillah ya Allah, astagfirullah, istighfar. Nggih. Kemudian yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan dengan sukarela dan tulus. Walaupun orang itu pernah menyakiti kita, walaupun orang itu pernah membenci kita. Karena kita memberi bantuan itu bukan untuk pencitraan manusia, tapi untuk dilihat oleh Allah. Ini ku buatan rugi pun. Nggih. Walaupun orang mencaci maki silahkan, berarti pahala masuk ke panjenengan. Gitu? Pahala masuk ke kita. Walaupun sakit, Allah yang akan insya Allah menyembuhkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mensyukuri alam yang indah yang Allah berikan. Niki rasa syukur. Panjenengan nanam sayuran, wonten nanam sayuran teng mriki nggih. Kathah nggih, nggih Pak nggih, teng pekarangan nggih, teng wingking nggih. Sambil resik-resik niatane panjenengan tak nanam kelor kang kok lewesan tak bagikan tetangga. Wah niku rasa syukur yang saya niku. Nggih. Itu melegakan hati. Nggih, insyaallah mengurangi kejulinu nggih. Walaupun sepele. Nggih. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan tubuh. Insyaallah teng majelis niki kan wonten kesehatan pisan nggih.
minum kapsul bismillah ya Allah paringi sehat. Nah, ngoten. Kemudian yang keenam, bersyukur atas kehadiran orang-orang yang peduli dan menyayangi kita. Jadi bersyukur kita sakit kempal teng mriki, insyaallah termasuk orang-orang yang soleh. Nggih, amin ya rabbal alamin. Kemudian bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan, nggih. Walaupun mungkin sehari dapat beras 1 kilo 2 kilo, alhamdulillah. Dan yang malih bersyukur yang ke-8, bersyukur atas waktu luang yang kita dapat sehingga bisa beribadah kepada Allah. Ini waktu luang penting. Jadi jangan sia-siakan waktu luang dengan yang tidak bermanfaat. Nggih. Apalagi masa-masa usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, Masya Allah sangat manfaat. Nggih, waktu niku sangat penting waktu niku untuk beribadah kepada Allah. Yang ke-9, bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan pendidikan. Saged hadir majelis ilmu, saged bertatap muka, saged ambekan, saged lenggah kuat. Alhamdulillah. Kalau tinggal ibu-ibu kiat lenggah atau dari wau nggih. Kuat dari tadi nggih. Duka lek wonten sing delosor nggih wonten semerap kula Bu nggih. Bapak-bapak kados kiat boten berubah niki. Nggih. Manten nek berubah lek pun sajiane pun hadir. Nggih alhamdulillah nggih. Mugi-mugi kita sekalian di sini nggih yang hadir di majelis ini tetap diberikan istiqomah. Tetap diberikan kesehatan. Pulang ke rumah disambut oleh para malaikat nggih yang mendoakan agar kita diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nggih. Insyaallah ngoten yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa.